Baik Bapak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan Bapak-Bapak dari Kesbang Pol Provinsi dan Kabupaten Singkil, Bapak Ibu beserta forum dialog. Saya minta maaf jika nanti ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di awal, karena ini saya masih sangat muda, umur baru ya tadi Bapak sudah sebutkan kelahiran 78, masih belum banyak pengalaman. Tapi bagi saya Singkil merupakan kampung halaman saya keempat. Ya, jadi saya jatuh hati dengan Singkil semenjak 2015. Jadi kampung pertama saya adalah Kurmane, Aceh Utara. Kampung kedua saya di Jogja, karena saya pernah tinggal di Yogyakarta selama 8 tahun. Kemudian kampung ketiga saya di Thailand Selatan, karena pernah tinggal di sana. Jadi kampung yang keempat yang sudah saya anggap sangat dekat dengan saya adalah Singkil, terutama Pulau Banyak. Jadi saya sudah ke Pulau Banyak, sudah ke Pulau Palambak. Jadi setiap tahun saya kalau ada acara di Singkil tidak pernah bilang tidak. Ini pun saya datang 3 hari lebih awal ke Singkil. Jadi alhamdulillah diberikan penginapan oleh Hayanda Pak Fajri di Sapo Belen di sana. Ini perkenalan Pak ya. Mungkin ada beberapa bapak-bapak yang sudah pernah jumpa dengan saya, dan kemarin saya diculik oleh teman-teman dari STIP Hamzah Mansuri. Jadi dari pagi sampai sore kemarin saya memberi kuliah umum kepada dosen dan juga kepada mahasiswa di sana. Jadi acara utamanya di sini, tapi saya nyelam beberapa hari saking semangatnya Pak kalau ke Singkil. Jadi kalau undang saya ke Singkil saya tidak pernah bilang tidak, ya gitu. Tapi kalau daerah lain mikir 4 kali, apalagi longsor sekarang Pak ya. Dan saya mungkin tidak akan banyak yang mau saya sampaikan, mungkin hanya sebagai pengantar diskusi kita. Dan saya paham betul Bapak Ibu lebih memahami masalah di Singkil, terutama di perbatasan. Dan kemarin saya 1 hari menembusi Barus, dari Singkil ke Barus, menginap di Barus 1 malam, balik lagi ke sini. Jadi ingin merasakan bagaimana keadaan perbatasan, dan insya Allah hari ini langsung kembali ke Banda Aceh, tapi tidak lewat pantai selatan, namun melalui Medan Pak, karena harus takziah ke orang meninggal. Saya hanya beberapa slide saja yang mungkin bisa kita flashback tentang apa yang sedang terjadi hari ini, dan bagaimana kemudian parpol atau ormas dalam masyarakat menghadapi masalah ini. Bisa jadi masalah ini ada di sini, bisa jadi tidak, atau bisa jadi juga akan dihadapi. Dan susahnya saya adalah apa yang saya prediksi biasanya sering terjadi. Jadi tahun lalu saya melakukan riset untuk Kesbang, makanya saya kalau bicara tidak bisa bicara lepas, takut yang kita prediksi itu kejadian. Dulu Singkil saya ada acara di Rimo dengan Pak Nasir. Ternyata ketika saya ramal bakal meledak Singkil, meledak. Dan waktu itu saya rekomendasi untuk Singkil dari Jakarta, nelpon saya bilang kalau untuk Singkil harus turun tangan pemerintah pusat. Jadi tidak boleh dicampuri oleh provinsi. Jadi alhamdulillah sekarang Singkil sudah saya kondusif, dan alhamdulillah enak didatangin berulang kali. Nah, ini saya cuma paparan saya sedikit saja. Di sini ada tanda tanya Pak ya, bukan betul ini. Jadi tanda tanya, nanti kita bisa diskusi. Saya di sini saya buat Aceh itu karena saya seorang antropolog, S3 saya antropologi Pak. Jadi kurang lebih saya ini, kalau Bapak ingat senok, nah saya. Makanya janggut pun saya panjangkan. Ini ya bukan mirip senok Pak. Ya, jadi ada orang yang mengatakan Aceh itu menjadi, saya buat quote and quote, di situ adalah pusat bully nasional. Jadi biasanya apapun dari Aceh itu tidak ada sesuatu yang menggembirakan. Itu biasa yang terjadi. Dan kalau saya ke Jakarta itu selalu yang disalahkan orang Aceh.
orang Aceh hananjir meno, orang Aceh tidak bisa, ini selalu dia salahkan. Tapi kalau saya ke Malaysia yang disalahkan orang Jakarta. Dan ini sesuatu yang menarik ketika pusat melihat Aceh dan bagaimana Aceh melihat pusat. Kemudian Aceh juga quote and quote tanda petik di sini menjadi pusat hoak nasional. Jadi kemarin di Pilpres kemudian Pileg itu banjir hoak dalam masyarakat, dan gara-gara informasi yang beredar dalam masyarakat antara ayah dan anak berseberangan, ada yang saling tendang di grup WA, ada yang buat grup WA tandingan demi untuk menyebarkan berbagai propaganda. Dan yang terakhir ini yang kita dapatkan sebelah sana, saya tidak tahu kalau di daerah sini namanya sabu nasional. Dan kemarin kepala BNN di provinsi itu mengatakan hampir 80 triliun uang beredar, uang para mafia sabu di provinsi Aceh. Itu katanya melebihi APBA apa ya? Iya, dan 80 triliun. Itu pernah saya buat riset di Malaysia, itu biasanya mafianya adalah dari negara-negara di timur, kemudian negara di Asia Selatan. Jadi Aceh menjadi salah satu target, di samping target Aceh sebagai tempat, kalau Bapak Ibu pernah dengar dulu kasus Rohingya, karena mudah mengirim manusia perahu dari Thailand ke sini karena dianggap orang Aceh akan menerima karena kesamaan agama. Jadi pasti timbul rasa prihatin. Kemudian ada persoalan juga di sini yang kita temukan dalam masyarakat, apakah semakin Aceh itu semakin Islam, atau semakin Indonesia, atau semakin tidak Aceh. Ini perasaan kebangsaan yang ada dalam masyarakat Aceh. Salah satu isu yang cukup menarik dalam masyarakat ketika kemarin selamat datang Bapak, Pilpres adalah munculnya huruf K. Huruf K itu yang sangat banyak sekali dalam masyarakat, bukan K Kamaruzaman Bapak Ibu. Yang pertama munculnya isu K, yang pertama 2 tahun pertama itu munculnya isu komunis. Kemudian munculnya isu khilafah. Kemudian muncul lagi isunya kampret. Kemudian isu kecebong. Itu muncul dalam masyarakat kita, bagaimana perubahan masyarakat, bagaimana mereka diolah cara berpikirnya sehingga timbullah dinamika-dinamika dalam masyarakat pada saat Pilpres dan Pileg beberapa waktu yang lalu. Dan ini kalau dalam off the record, saya baru ditelepon dari Jakarta untuk menangani masalah di Jakarta karena masalah sekarang lagi goyang di Wamena. Jadi kita diminta memberikan masukan bagaimana penanganan masalah nasional. Jadi forum ini bagi kami sebagai peneliti sangat penting sekali. Kemudian tetapi ketika saya ke beberapa daerah, tidak sedikit juga daerah yang menginginkan mengambil Aceh sebagai salah satu model. Jadi saya ke Sumatera Barat, mereka mengatakan akan mengadopsi apa yang dilakukan oleh Aceh hari ini. Bagi mereka itu sangat penting sekali. Kemudian satu hal lagi yang terjadi, setiap ada konflik di pusat selalu ada Aceh di dalamnya. Jadi kalau ada dinamika konflik di Jakarta itu selalu ada hubungannya dengan Aceh. Baru-baru ini konflik di Papua hampir meledak di Aceh, yaitu penembakan Abdul Razak di daerah Aceh Pidijaya. Jadi waktu itu saya ditanya, saya bilang semoga konflik di Papua tidak dibawa ke Aceh. Artinya masalah-masalah dinamika pasca MOU Helsinki itu dalam masyarakat masih ada dan senjata masih beredar. Itu kemudian prestasi anak Aceh selalu the best, selalu ada di atas. Kemudian ini yang terjadi dalam masyarakat hari ini. Mungkin saya tidak tahu bagaimana pola dalam masyarakat kita hari ini di Singkil, di Subulu Salam, kemudian di daerah perbatasan, adanya perubahan dalam cara berpikir masyarakat hari ini. Di samping perubahan cara berpikir, satu lagi adalah perubahan sistem makna. Saya selalu kasih contoh
bagaimana cara berpikir masyarakat hari ini yang bisa dikendalikan oleh media sosial. Kemudian media sosial sekarang menurut satu teori sudah menjadi sebuah senjata. Jadi untuk mengadu domba masyarakat sekarang paling enak melalui media sosial. Dan ini terkonfirmasi ketika saya ke Amerika Serikat. Beberapa tahun, 2 tahun yang lalu saya ke Amerika Serikat. Itu antara satu kawasan dan kawasan yang lain bisa diadu domba, Pak, dengan pola media sosial. Itu berdasarkan kebiasaan orang mengambil kata kunci. Jadi kata kunci itu misalnya di daerah Rimo, orang Rimo suka dengan kata apa. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan konflik kemudian diadu dengan daerah Singkohor misalnya. Dalam masyarakat Singkohor dia kata-kata apa yang sering dicari di Google. Jadi itu bisa diadu domba dan bisa diperadukan, diantuk bahasa Acehnya dalam masyarakat, dan itu tidak perlu ada panglima perang, Pak Ses. Dia bisa otomatis, dan sekarang beberapa negara sudah merasakan dampak dari media sosial sebagai senjata. Saya pikir kemarin yang terjadi di Papua juga akibat dari media sosial. Jadi ini perlu kita kehati-hatian di dalam masyarakat kita, terutama di masyarakat perbatasan. Karena riset kami tentang masyarakat perbatasan itulah masyarakat yang paling sensitif. Bukan hanya di Singkil, tapi juga di Kedah. Ketika saya di Kedah, di Thailand dan Malaysia, kemudian di Filipina, itu kawasan-kawasan perbatasan paling rentan dengan konflik sosial. Karena cara yang diubah adalah tadi cara berpikir, cara memaknai sesuatu, kemudian simbol-simbol yang itu kemudian bisa menjadi pemicu dan pemacu disintegrasi sosial di suatu tempat. Kemudian adanya perubahan standar nilai dalam masyarakat, di mana nilai-nilai yang lama tergerus, hilang, kemudian masuklah nilai-nilai baru, dan anak-anak hari ini banyak yang mengambil nilai-nilai baru yang itu diambil dari media sosial. Ada riset yang mengatakan, Bapak Ibu mungkin pernah dengar game Pokemon, Pak. Game Pokemon itu, game Pokemon sebenarnya obat orang gila, Pak. Game Pokemon itu obat orang gila yang dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Kemudian dibuatlah game Pokemon itu untuk keluar dari rumah. Jadi itu bagaimana sekarang perubahan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah berubahnya standar norma dalam masyarakat. Ini yang terjadi dalam masyarakat. Saya selalu ambil contoh, misalnya sekarang banyaknya iklan-iklan yang masuk Islam. Jadi iklan di televisi sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian kalau bulan Ramadan semua televisi masuk Islam, sinetron masuk Islam. Apa-apa, makasih. Dan itu semua menunjukkan adanya perubahan, dan perubahan itu uniknya, ini mungkin tugas bagi parpol, tidak dilakukan oleh negara. Jadi masyarakat, mendatang Bapak, masyarakat itu berubah secara sendirinya dan seolah-olah absennya negara dalam konteks tersebut. Ini saya pikir beberapa masalah nanti yang bisa kita lihat. Apa yang saya tulis ini adalah perubahan rekayasa dari jarak jauh. Jadi Singkil, Subulu Salam, kawasan perbatasan itu bisa direkayasa dari jarak jauh, bukan dari jarak dekat. Kemudian ini beberapa, ini cara dia mempengaruhi pikiran. Saya harus buka kopi ya kalau ngomong ini, Pak. Ini yang dirubah dalam masyarakat, karena ini bicara tentang masyarakat, Pak Ses dan Pak Kabit. Apa yang dirubah adalah biasanya itulah cara pandang. Nanti akan kita lihat apakah itu ada dalam masyarakat Singkil di sini. Cara pandang, cara melihat sesuatu masalah, yang itu terkadang tanpa disadari mempengaruhi elemen pikiran seseorang. Yang kedua adalah yang dirubah adalah implikasi dampak. Tidak adanya kepedulian sosial, dan itu orang merasa biasa. Contohnya adalah ketika orang kecelakaan hari ini bukan ditolong tapi diambil gambar kemudian di-share. Orang selfie di depan korban, tidak ada yang mau bawa ke rumah sakit. Kemudian dia upload ke media sosial, sedangkan korbannya di situ. Ya, itu masalah sekarang. Jadi orang tidak berpikir bagaimana mempengaruhi elemen pikirannya berubah. Kemudian tujuan juga bisa disetting ulang, tujuan sesuatu perkara, tujuan masyarakat bisa diubah.
Kemudian data, nah ini yang pernah saya tulis dalam buku saya yang terbaru tentang masa depan dunia, di mana sekarang munculnya agama baru, apa yang disebut dengan techno-religion, agama teknologi. Dan agama teknologi ini adalah mereka menyembah data, apa yang disebut dengan dataism. Dataism, jadi orang sekarang menyembah, saya minta maaf, jangan dipikir agama yang tauhid, tapi orang sekarang bisa direkayasa pikirannya dengan bagaimana perilaku habit dia dalam dunia maya. Jadi data yang pernah kita akses, yang kita lakukan sehari-hari itu bisa dibaca isi pikiran kita. Ini sama seperti Bapak Ibu punya kebiasaan di YouTube, itu pasti YouTube akan merekomendasikan video sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu mengakses rekaman-rekaman di di YouTube. Sama juga ketika Bapak Ibu di Google. Di Google itu sekarang Google yang membaca Ibu, bukan Ibu membaca Google. Jadi semua data, semua kata kunci yang masuk ke dalam Google itu memperlihatkan siapa diri Bapak Ibu sebenarnya. Jadi ini memang tanpa kita sadari pikiran kita sudah terbaca oleh dunia maya. Kemudian banyaknya banjirnya informasi, dan informasi yang disampaikan dalam masyarakat sekarang bukan informasi untuk rasional, tetapi informasi untuk emosional. Jadi informasi yang di-share ke kita itu bukan untuk kita berpikir, tapi untuk kita marah. Itu yang terjadi hari ini, dan kita dipaksa terus mengonsumsi informasi-informasi tersebut, sehingga elemen pikiran kita menjadi kurang sehat. Melihat sesuatu cepat marah, kemudian cenderung kita emosi, cepat membuat titik-titik dalam masyarakat. Dalam bahasa Aceh atau dalam bahasa Indonesia memperbanyak lawan ya, punya bahasa Aceh menyokan ilohop, menyokan ke mandigo. Jadi kita memperbanyak musuh dalam masyarakat hanya karena informasi yang kita punya. Kemudian interpretasi konsep juga demikian. Tadi sudah saya sampaikan konsep bagaimana 2 tahun pertama pemerintah Pak Jokowi munculnya sebuah konsep komunis. Kemudian 2 tahun setelah itu munculnya konsep khilafah. Kemudian waktu mau pilpres diadu masyarakat melalui konsep kecebong dan kampret. Jadi itu semuanya ini yang dibermain dalam masyarakat. Jadi parpol kita harapkan sebagai garda terdepan yang hidup dalam masyarakat bisa memaknai perubahan-perubahan ini. Tidak lagi, kalau ini saya boleh katakan ini lebih banyak ke teori-teori terbaru yang kita sajikan di sini. Bagaimana cara mempengaruhi pikiran masyarakat. Kalau dalam buku saya yang terbaru itu Masa Depan Dunia, malah saya menulis di sana tentang bagaimana rekayasa kesadaran. Jadi tidak lagi dunia maya mempengaruhi pikiran orang, tapi sudah bisa merekayasa kesadaran orang. Jadi orang itu bisa direkayasa kesadarannya, dan mereka bisa tanpa sadar telah terekayasa kesadarannya. Dan ini kemudian yang nanti akan memunculkan konsep baru dalam ilmu politik. Apa yang disebut dengan kekuatan, bukan lagi demokrasi, tapi ini secepat Pak ya karena waktu. Bukan lagi demokrasi, tapi munculnya sebuah konsep, yaitu konsep vetokrasi. Vetokrasi itulah karena efek dari dunia maya, dan orang hari ini lebih cenderung menggunakan kekuatan vetokrasi ketimbang demokrasi. Dalam beberapa literatur terbaru yang terbit di Amerika itu menyebutkan bahwasanya sekarang era kematian demokrasi. Muncullah vetokrasi. Jadi di mana-mana sekarang orang melakukan hak veto, bukan hak veto seperti di PBB, tapi orang dengan suara. Jadi suara dengan polling, dengan macam-macam. Jadi itu dianggap sebagai gambaran demokrasi, tetapi itu sebenarnya adalah upaya dari pengejawatahan konsep dari vetokrasi. Ini saya jelaskan di sini. Ada dalam bidang ideologi yang terjadi hari ini, bagaimana sikap individu, materialisme, anarkisme, radikalisme, ateisme. Dan inilah salah satu buku yang mengupas bagaimana perubahan dunia dari Singapura. Karena saya akademisi dan antropolog, jadi saya cuma sampaikan beberapa konsep. Nanti kita lihat apakah itu ada dan tidak di daerah kita. Kemudian dalam bidang politik, pengaruh globalisasi, kemudian intervensi asing, apalagi singkil. Saya datang beberapa kali ke sini, sering banyak sekali agen-agen asing masuk ke sini, dan tidak adanya POI Pak ya. POA ya, pengawasan orang asing. Mereka datang ke sini sebagai turis. Ketika kita selidiki dulu di Semelu itu langsung dideportasi.
sehari-hari sebagai turis, sebagai surfing, tapi ternyata mereka mengambil data, mengambil mapping daerah kita secara sistematis. Nah, ini bisa nanti kita diskusikan. Kemudian ini yang paling ngeri ini Pak, sekarang yang muncul adalah silent army. Jadi kehadiran orang Cina ke daerah kita. Ini buku Pak, ini bukan hawaka yuhawiku hawakun. Ini buku ditulis, tapi ini kejadiannya di Eropa, di di daerah Afrika. Bagaimana orang Cina masuk ke sebuah negara, dia sebagai pekerja. Buku ini laris manis, diterjemahkan dari bahasa Spanyol. Dia menjelaskan bagaimana mereka itu semua pekerja, seperti yang kita temukan di di gunung-gunung Aceh sekarang. Sebenarnya mereka itu tentara. Ini buku berdasarkan dari sini polanya, dan itu apakah ada di daerah kita juga? Bagaimana kemudian masyarakat aware, sadar tentang kehadiran mereka. Kemudian ini juga budaya sosial, kemiskinan, kebodohan, kemudian banyaknya pekat. Nah, ini yang saya tulis dulu, bagaimana munculnya jamaah Pangkiyah. Pangkiyah itu jamaah pang Pak, yang rambutnya kayak itu ya betul, kayak mangga yang sudah disedot itu. Itu jadi saya buat di tulisan saya itu jamaah Pangkiyah. Kemudian ada lagi masalah teknologi cyber, dan hari ini data kita banyak yang dicuri berdasarkan tadi kebiasaan kita dalam berinternet ria. Dan saya rasa ini akan suatu saat konflik atau dinamika internal masyarakat tidak lagi dikendalikan di dalam face to face, tapi bisa dikendalikan apa yang disebut dengan cyber, atau kita berperang karena jalur berpikir kita berbeda. Itu saya rasa yang akan terjadi. Dan ini sudah ada bukunya Pak. Jadi ini saya ilmiahkan, ada buku namanya Future Crime. Future Crime adalah bagaimana kejahatan masa depan. Ya, saya pikir ini beberapa tulisan saya. Intelijen asing incar Bainah Aceh. Bainah itu Pak bahasa Aceh, tanah. Jadi ada pernah heboh dulu saya tulis. Jadi ketika saya jalan-jalan, saya bisa mencoba mencari waktu untuk menulis. Kemudian LGBT pernah saya lawan dulu, katanya orang bawa ham, hum, him, haum. Saya bilang bukan, itu tidak ada urusan dengan ham, him, hum. Itu adalah urusan dengan operasi intelijen, namanya subversi ideologi. Jadi merusak dari dalam. Itu ada teorinya. Secara ilmu intelijen, secara pertahanan keamanan, memang kalau dia merusak, dia akan datangkan sebuah budaya dalam masyarakat, dan masyarakat tersebut tanpa sadar menganggap itu sebagai lifestyle, gaya hidup, dan orang menganggap itu sebuah yang biasa, sama seperti yang terjadi sekarang terhadap dengan S2, sabu-sabu. Kemudian juga dulu ketika ada orang Amerika, ini juga pernah heboh saya tulis, membaca bahasa tubuh orang Amerika. Ini saya rasa beberapa isu dan isi dalam masalah, bisa jadi ini namanya DIM Pak ya, daftar isian masalah, yang mungkin bisa jadi ada atau bisa kita diskusikan dalam waktu 1-2 jam ke depan. Ini hanya pemancing Pak, tidak mutlak benar. Ini bukan sesuatu yang sudah valid, cuma saya hanya pemantik diskusi kita. Demikian Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita beri aplaus kepada